Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum manga One Piece chapter terbarunya resmi rilis, pasti sudah ada saja bocoran cerita yang beredar di jagat dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan kalau pada akhirnya bakal banyak yang membuat pembahasannya. Contohnya seperti yang saya lakukan kali ini. Informasi pertama yang saya dapat mengenai spoiler dari manga One Piece chapter ke-1111 ini adalah dikatakannya di awal halamannya kita akan bisa melihat salah satu Gorosei yang mencoba untuk memaksa masuk ke Labu Pasir. Yang tujuannya sudah sangat jelas, yaitu untuk menghentikan siaran Vegapunk yang katanya tinggal tersisa sekitar 7 menit lagi. Dan kira-kira siapakah di antara kelima Gorosei yang mencoba untuk memaksa masuk ke Labu Pasir? Kalau menurut saya kemungkinannya tinggal satu orang, yaitu Nusjuro. Sebab memang hanya dia yang memiliki kesempatan itu. Karena Nusjuro memang akan mendapat banyak kesempatan melakukan hal tersebut setelah dia berhasil menghentikan pergerakan semua pasifista. Dalam spoiler manga One Piece chapter ke-1111 ini juga ada informasi tentang lanjutan pertarungan antara Zoro dengan Luffy, di mana dikatakan kalau setelah terkena teknik baru Zoro yang bernama Santoryu Madara Kokobagiri, ternyata Luffy masih bisa bertahan. Bahkan yang mengejutkannya, walau sudah terkena serangan telak seperti itu, Luffy masih sanggup untuk berdiri. Yang itu berarti anggota CP0 ini masihlah belum benar-benar kalah dari Zoro. Setelah itu, alur cerita dari manga One Piece chapter ke-1111 dikatakan akan menyorot ke tempat lain. Yang lebih tepatnya, kali ini yang mendapat giliran tersorot adalah lanjutan pertarungan Luffy dengan para Gorosei. Dan yang menarik, di saat keadaan tengah kacau seperti itu, Dory serta Brogy malah sempat-sempatnya bertanya kepada Luffy mengenai sosok Nika. Tapi sayangnya Luffy menjawab kalau dia sama sekali tidak tahu tentang sosok Nika yang ditanyakan oleh Dory serta Brogy. Dan saya rasa ketidaktahuan Luffy sangatlah wajar. Soalnya bagaimanapun Luffy adalah tipe orang yang tidak suka membaca. Jadi sangat tidak aneh kalau Luffy tidak mengetahui mengenai sosok Nika. Dan kalaupun Luffy suka membaca, belum tentu juga dia akan mendapat informasi mengenai Nika. Sebab informasi apapun mengenai sosok Nika pasti sudah ditutup serapat-rapatnya oleh pemerintah dunia. Yang tujuannya supaya semakin sedikit orang yang bisa mengetahuinya. Dalam pertarungan ini, Gorosei War Kyuri juga dikatakan melancarkan serangan dahsyat berupa gelombang haki ke arah Luffy. Akan tetapi yang menariknya, serangan gelombang haki tersebut justru mengakibatkan efek yang aneh kepada Luffy. Dan Luffy malah merasa sangat lucu dan aneh dengan serangan gelombang haki tersebut. Yang itu berarti serangan gelombang haki yang dilancarkan oleh Gorosei War Kyuri tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap Luffy. Namun yang mengejutkannya, ternyata bukan hanya Luffy saja yang dikatakan dapat bertahan dari serangan gelombang haki milik War Kyuri. Pasalnya, Dory serta Brogy juga mampu bertahan dari serangan dahsyat milik Gorosei tersebut. Tapi bukan Luffy dengan mode Nika namanya kalau di dalam pertarungannya tidak ada kejadian kocak yang terjadi. Karena di chapter ini setelah berhasil menahan serangan gelombang haki yang mengarah kepadanya, setelah itu Luffy pun menciptakan sebuah tongkat bisbol. Dan tongkat bisbol itu dia gunakan untuk menghajar Gorosei War Kyuri yang sebelumnya telah menyerangnya dengan gelombang haki. Di spoiler manga One Piece chapter ke-1011 ini, kita juga mendapat informasi tentang bagaimana keadaan anggota bajak laut topi jerami yang lainnya. Dan rupanya di chapter ini, kelompok bajak laut topi jerami akhirnya berhasil sampai di kapal bajak laut raksasa. Dan setelah itu, sekarang mereka pun tinggal memikirkan mengenai bagaimana caranya untuk meninggalkan Pulau Egghead dan sekaligus berhasil terlepas dari Buster Call. Sedangkan di sisi lain, pada spoiler manga One Piece chapter ke-1011 ini juga mengatakan tentang keadaan yang terjadi di salah satu kapal marine. Di mana di kapal tersebut para marine meminta kepada Kizaru untuk beristirahat dan tidak melanjutkan pertarungan setelah sebelumnya dia telah dihajar oleh Luffy. Akan tetapi informasi yang paling mengejutkan dikatakan berada di akhir halaman chapter ini. Pasalnya di akhir halaman chapter ini dikatakan kalau robot raksasa kuno akhirnya bangkit sepenuhnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, setelah bangkit sepenuhnya, robot raksasa kuno ini malah dikatakan mengucapkan sesuatu. Lalu apakah yang dia ucapkan? Dan yang dia ucapkan adalah maafkan aku Joy Boy. Itu berarti robot raksasa kuno tersebut memiliki hubungan dengan Joy Boy. Dan bisa saja sebenarnya mereka berteman baik.
Oleh sebab itulah kenapa robot raksasa kuno tersebut mengucapkan permintaan maaf kepada Joy Boy. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler manga One Piece chapter ke-1111 ini. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Lalu jika memiliki sebuah pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberikan dukungan kepada saya supaya kedepannya dapat membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang ini.